Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat. Bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen Tanya Fitrah. Sebuah segmen yang menampilkan simulasi tanya jawab dengan Ibu Ririn Atika. Marilah kita lanjutkan sesi tanya jawabnya. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Bu, hari ini kita mau ngomongin apa nih? Masih sama dengan episode sebelumnya kan? Kisah-kisah nyata yang berhubungan dengan pengadilan rohani. Betul, masih itu topik kita. Kali ini kita akan bicarakan beberapa hal yang berhubungan dengan Pilpres nanti dan juga Pilpres sebelumnya. Wow, topik yang hot nih. Apa Bu, secara spesifik yang akan kita bicarakan? Kita akan ngomongin cerita di balik layarnya. Tarik-menarik kepentingan antara Nur, Muhammad, malaikat tanda kutip, siluman, dan juga malaikat mukorobin. Konflik yang tidak akan kelihatan sama sekali oleh rata-rata manusia. Oke. Saya siap mendengarkan, Bu. Kamu masih ingat nggak alur waktu dari segala topik yang kita bicarakan di sini, terutama pengadilan rohani, mulai dari persiapannya, pelaksanaannya, dan kejadian-kejadian pentingnya, termasuk hubungannya dengan akhir zaman, serta kiamat 2012. Masih Bu. Sebagian. Saya perlu lihat contekan dulu kalau disuruh menjelaskan seluruhnya. Kalau gitu, coba paparkan alur waktunya secara singkat di sini. Semua yang kamu tahu, selengkap-lengkapnya kamu bisa. Baik yang belum maupun yang sudah kita bahas di sini, termasuk yang ada di buku. Oke. Saya bikin dulu ya Bu, ringkasannya. Oke, gini Bu. Kalau kita ngomongin alur waktu semua kejadian yang kita bahas di channel ini, tentu kita harus mulai ketika alam semesta diciptakan, Bu. Jauh bener ke belakangnya. Gak apa-apa kan Bu? Biar jelas sekalian. Ya, terserah kamu lah. Oke. Jadi, yang saya pahami sekarang adalah Nur Muhammad, yaitu Ifrit, Khidir, Jibril, Adam dan Eva sudah diciptakan bahkan sebelum alam semesta ini. Betul nggak Bu? Setahu saya begitu. Mereka yang dijadikan lewatan yang maha kuasa, kaki tangan yang maha kuasa dalam menciptakan alam semesta. Oke. Kita nggak tahu kapan alam semesta diciptakan, tetapi berdasarkan sains yang terbaru, kebanyakan ilmuwan sepakat kurang lebih 13,8 miliar tahun yang lalu, Bu. Jadi, Nur Muhammad ini umurnya lebih dari itu kan, Bu? Iya, logikanya begitu. 14 miliar tahun. Saya nggak kebayang, Bu. Makhluk dengan umur setua itu isi otaknya apa aja coba? Informasi di dalam pikirannya sebanyak apa coba? Kok nggak gila ya mereka? Setahu saya manusia itu kalau udah kebanyakan informasi di otaknya, baik yang isinya berupa kenikmatan ataupun kepedihan, cenderung jadi gila loh Bu. Oh ya? Selanjutnya, setelah alam semesta ini tercipta lewat Big Bang, Nur Muhammad kemudian mengutak-atik alam semesta dan isinya. Nah, entah kenapa dalam bayangan saya kejadian ini seperti anak kecil yang baru aja dapat mainan baru, Bu. Zat yang maha kuasa memberikan mainan berupa sebuah video game yang bisa diatur-atur isinya sekaligus dipelajari, yaitu berupa alam semesta. Jadi, jika dalam video Nur Muhammad dikatakan Ifrit dikasih kekuasaan api, Khidir air, Jibril cahaya, Adam tanah, Eva angin, ini ibarat masing-masing punya administrator account, Bu. Akun administrator di video game ini, tetapi dengan akses yang berbeda-beda. Kamu mau mengibaratkan alam semesta ini sebagai video game, dunia virtual. Boleh. Silakan dilanjutkan imajinasi kamu. Nur Muhammad kemudian melanjutkan pembelajaran akan alam semesta ini selama bermiliar-miliar tahun, sehingga kemudian juga menciptakan makhluk hidup. Ini ibarat kelima anak kecil tadi
yang dikasih administrator account akhirnya mampu juga membuat program, Bu. Mereka bukan lagi anak kecil, melainkan remaja lah. Mereka sekarang bukan lagi hanya sebagai user atau pemain dari dunia virtual ini, melainkan juga sebagai programmer. User, programmer, apa artinya? Apa bedanya? Kalau user itu cuma bisa pakai aplikasinya, Bu. Nggak ngerti prosesnya dari ujung ke ujung. Jadi kalau ada masalah, mereka juga nggak tahu sebabnya apa, di mana, dan bagaimana memperbaikinya. Sedangkan programmer sebaliknya, atau developer, tahu prosesnya dari ujung ke ujung. Sehingga bisa cari tahu masalahnya di mana. Sehingga bisa bikin aplikasinya dari nol juga bahkan, untuk mencapai fungsi tertentu. Dan tanda kutip fungsi tertentu dalam konteks ini adalah makhluk hidup. Sebuah program yang bisa berjalan sendiri, bertindak dengan dua insting utama, yaitu bertahan hidup dan berkembang biak. Ah, iya, begitu rupanya. Makhluk hidup itu ibarat sebuah program di dunia virtual. Dan Nur Muhammad merupakan programmernya. Oke, terus? Dan mereka pun menciptakan berbagai macam program, berbagai macam makhluk hidup. Pertama, terdiri dari satu sel, terus berubah menjadi banyak sel. Di awal-awal, makhluknya bisa hidup dan berkembang biak sendiri, hanya mengandalkan zat-zat mati di sekitarnya. Terus berubah menjadi butuh mengkonsumsi makhluk hidup lain untuk bisa bertahan hidup. Setiap bosan dengan satu makhluk hidup digantikan dengan yang lain. Ada teori, Bu, bahwa dulu sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid jatuh di sekitar Meksiko yang mengakibatkan dinosaurus punah. Ini dalam bayangan saya, Nur Muhammad udah bosan mainan dinosaurus sehingga pengen ganti makhluk hidup lain yang beda lagi, Bu. Mungkin. Terus? Nah, pertanyaan saya adalah, mungkinkah pada saat itu keempat Muhammad sudah kepikiran untuk mencampur roh dengan jasad hewan? Makanya dinosaurus dipunahkan. Soalnya setelah asteroid jatuh itu, makhluk hidup yang paling berkuasa di bumi berubah jadi mamalia. Jenis hewan yang bisa dibilang mau mengurus anaknya jika dibandingkan dengan hewan berdarah dingin yang rata-rata membiarkan anaknya bertahan hidup sendiri. Jadi, bisa dibilang ada perubahan besar secara hakikat di sini. Jika sebelumnya bumi mayoritas diisi makhluk yang mengutamakan diri sendiri, setelah itu diisi makhluk hidup yang juga mempedulikan keturunannya, sesamanya. Imajinasi kamu menarik sekali. Sayangnya, saya nggak tahu jawaban pertanyaan itu. Mungkin iya ya. Tetapi belum tentu juga. Kamu membayangkan kelima Nur Muhammad sebagai anak kecil atau remaja yang lagi main video game. Bukan cuma bermain, tetapi juga kemudian mengutak-atik programnya. Kalau begini wajar kan? Jika sudah puas atau bosan dengan satu jenis makhluk, kemudian berusaha membuat yang lebih kompleks dari sebelumnya, yang lebih rumit. Mungkin di mata mereka saat itu, mamalia dianggap sebagai makhluk yang lebih rumit dan lebih canggih. Makanya proyek selanjutnya diputuskan fokus ke mamalia. Dan kalau mamalia bersaing langsung dengan dinosaurus, pasti kalah. Makanya dinosaurusnya dihancurkan terlebih dahulu. Iya ya, bisa juga seperti itu. Oh, ibu udah nyambung berarti dengan imajinasi saya kan? Iya, terus. Nah, selanjutnya adalah manusia purba. Sampai titik ini sekarang, manusia purba yang paling tua yang berhasil ditemukan umurnya sekitar 3,8 juta tahun yang lalu, Bu. Ini dalam bayangan saya, keempat Muhammad udah mulai mencampurkan roh dengan jasad hewan. Jadi jasad manusia purba ini sudah mulai diisi dengan fitrah, tetapi belum sempurna. Atau kalau bukan karena ini, minimal udah mulailah mereka mendesain jasad hewan yang kira-kira cocok untuk digabungkan dengan fitrah yang ada di alam rohani. Dan hewan mamalia yang dipilih untuk digabung adalah sejenis kera alias monyet.
Makanya berdasarkan metode sains yang murni mengandalkan ilmu kekuasaan, manusia dibilang merupakan keturunan dari kera. Mungkin. Terus? Kemudian, tiba-tiba kelima Nur Muhammad dipanggil semua oleh Yang Maha Kuasa ketika sedang asyik-asyiknya main game. Terjadilah drama antara Adam dan Ifrit tersebut. Dan Ifrit pun diusir dari alam rohani, masuk ke dunia virtual yang ia desain dan utak-atik sebelumnya bersama saudara-saudaranya. Ifrit adalah manusia pertama dalam artian sesungguhnya, atau kalau dalam bahasa sains, Homo sapiens modern pertama. Saya jadi kepikiran nih, Bu. Apa? Ketika Ifrit ini muncul sebagai manusia modern pertama di bumi, beliau muncul secara spontan sebagai manusia tanpa ada orang tua yang melahirkan, ataukah beliau dilahirkan oleh manusia purba tetapi dengan kecerdasan yang luar biasa, yang jauh lebih superior dibandingkan keluarganya, sebab beliau memiliki roh suci alias fitrah. Dalam sains, berdasarkan pemahaman saya, memang diperkirakan ada kejadian berupa sebuah mutasi yang kemudian menggerakkan proses evolusi manusia dari manusia purba ke manusia modern. Jangan-jangan ini lagi mutasinya, yaitu Ifrit dilahirkan di tengah-tengah manusia purba, tetapi sebagai manusia modern. Beliau adalah Homo sapiens pertama yang menjadi nenek moyang kita semua. Pertanyaan yang bagus. Sayangnya, sama seperti sebelumnya, saya nggak tahu lah. Urusan saya dengan Nur Muhammad nggak berkenan dengan detail ke arah sini. Mungkin di masa depan informasi ini akan dibuka jika memang bermanfaat. Sekarang lanjutkan aja imajinasi kamu. Oke. Ifrit di alam nyata, sedangkan Adam, Eva, Khidir, dan Jibril masih di alam rohani. Tetapi hanya Adam, Eva, dan Khidir yang masih terus melanjutkan percobaan mencampurkan roh dengan jasad. Asumsi saya, karena Ifrit di alam nyata, sedangkan sisanya di alam rohani, maka yang ada di alam rohani bisa melihat kehidupan Ifrit, sedangkan Ifrit nggak bisa melihat apa yang dilakukan saudara-saudaranya. Ataukah meskipun Ifrit di alam nyata, beliau masih bisa dikontak oleh Khidir, Eva, atau Adam, Bu? Jadi meskipun tidak sempurna, sebenarnya mereka masih bisa berkomunikasi. Makanya Adam dan Eva pun pada akhirnya tergoda untuk mencuri akses administrator dari Jibril, alias ilmu tentang roh yang dimiliki Jibril, yang kita bahas di video KMF itu, Bu. Mereka berhasil diprovokasi oleh Ifrit ketika berkomunikasi tersebut. Nggak tahu deh. Saya tahunya bahwa setelah mereka berempat turun semua, yang bisa berkomunikasi dengan Jibril hanyalah Khidir. Oke. Intinya, mereka juga ditendang dari alam rohani ke alam nyata. Adam dan Eva ini entah muncul secara spontan sebagai Homo sapiens modern, atau enggak dilahirkan sebagai Homo sapiens di tengah-tengah manusia purba. Nggak tahu manusia purba yang jenis mana. Serupa dengan Ifrit sebelumnya. Iya, kemudian Khidir pun menyusul. Iya. Tetapi sebelum itu Khidir mendesain jalur komunikasi khusus dengan Jibril. Semacam WhatsApp gitu. Makanya meskipun terbatas, nggak bisa kirim video ataupun foto, mereka masih bisa kirim chat message. Betul. Dan kejadian selanjutnya pun yang sudah diceritakan di segmen kehidupan dan kematian. Setelah Ifrit dengan Khidir serta Adam dengan Eva kawin dan punya anak, baru mereka lihat sendiri makhluk sempurna campuran antara fitrah dan jasad hewan yang mereka idam-idamkan selama ini. Tetapi pada saat itu pun mereka belum tahu ya, Bu, kalau Jibril lah yang menyempurnakan percobaan mereka di balik layar. Ada dua kemungkinan. Satu, mereka curiga bahwa kunci rahasia tersebut dipegang Jibril, tetapi mereka tidak tahu secara pasti. Makanya Adam dan Eva, tanda kutip, mencuri dan memakan buah khuldi tersebut. Dua, mereka sebenarnya tahu pasti bahwa kuncinya di Jibril.
Cuman merasa bahwa mereka nggak butuh Jibril untuk bisa menyempurnakan campuran fitrah dan jasad tersebut. Mereka kemudian memutuskan mencuri buah khuldi tersebut karena tahu Jibril nggak akan berubah pikiran dan membantu mereka kecuali jika diperintahkan langsung oleh Yang Maha Kuasa. Begitu rupanya. Ini bisa dibikin drama, Bu, kalau mau. Film seri yang menceritakan lika-liku Nur Muhammad ketika mendesain game bernama Alam Semesta. Iya, bisa. Pertama cuma niat main game, pada akhirnya ditendang dan terjebak di dalam game tersebut, Bu. Tragis ya. Iya, tetapi bukan berarti mereka berhenti main game kan? Bukan berarti mereka dalam kesedihan terus akibat ditendang masuk ke dalam game. Soalnya di alam nyata mereka kan tetap melanjutkan main gamenya. Cuman sekarang yang dimainin adalah anak keturunan mereka, umat manusia. Oh iya. Jika sebelumnya cuma main game di depan TV dan komputer, kemudian berubah sekarang menjadi pakai virtual reality yang komplit 4 dimensi atau bahkan 5 dimensi. Jika sebelumnya main single player berlima aja, berubah menjadi massive multiplayer online bareng semua anak dan keturunannya. Hah? Apa ini? Ini pasti istilah video game ya? Saya nggak ngerti. Iya, Bu, ini istilah video game. Kalau anak muda pasti ngerti. Jadi gini, dalam bayangan saya, sebelum ditendang dari alam rohani, kelima Nur Muhammad itu mengutak-atik alam semesta seenak udel, tapi tanpa ada risiko apa-apa bagi mereka. Ini ibarat main game di depan TV atau komputer kan, Bu? Apapun itu yang terjadi dalam gamenya, mereka nggak bakal kenapa-kenapa. Oh iya. Berarti kalau pakai VR, virtual reality yang canggih itu, ibarat terjun langsung di dunia nyata ya. Mereka bisa kena risiko macem-macem, gak bisa sembarangan ngubah alam semestanya. Sebab kalau kacau balau dunianya, gimana mereka mau bertahan hidup? Gimana mereka mau menikmati gamenya? Iya, Bu, tepat sekali. Sedangkan istilah single player itu biasanya menggambarkan jika kita jadi tokoh utama dalam game atau segala cerita dan kejadian di dalamnya berpusat pada kita. Gak bakalan ada kejadian yang terjadi di dalam game tersebut yang bukan karena pengaruh kita. Kalau kita berhenti main game, maka dunia gamenya pun juga berhenti. Oke, kalau yang satunya? Massive Multiplayer Online atau MMO game sebaliknya. Pertama, yang main banyak, bukan cuma beberapa orang doang. Kedua, kalau kita nggak nge-game, dunianya pun terus berlanjut dan berubah, nggak nungguin kita berpartisipasi. Akan ada banyak sekali terjadi kejadian yang disebabkan oleh pemain lain, gamer yang lain. Kita bukanlah pusat cerita dan kejadiannya. Iya ya, perumpamaan yang bagus dan akurat. Dengan kata lain, kita semua umat manusia adalah gamers ya di dunia virtual atau video game online bernama alam semesta ini. Betul, Bu. Oke, perumpamaan ini bisa kita pakai untuk menjelaskan ilmu kebenaran besok-besok biar lebih mudah dipahami. Saya setuju, Bu. Sekarang kembali ke alur waktu tadi. Oke. Anyway, keempat Muhammad, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva asik banget bermain MMO bernama Alam Semesta ini. Dengan pengalaman mereka bermiliar-miliar tahun mendesain game ini, tentu mereka lebih jago main gamenya ketimbang fitrah-fitrah lain yang lahir belakangan kan, Bu, yang relatif masih bayi kedewasaannya. Iyalah, mereka ibarat dedengkotnya. Makanya mereka bisa menciptakan ilmu kesaktian kan, Bu? Jika ilmu kekuasaan itu ibarat program-program yang didesain bareng Jibril di depan komputer sebelumnya, maka kesaktian ini merupakan modifikasi yang mereka buat ketika berada di dalam VR tersebut kan? Dan tanpa persetujuan Jibril. Makanya dalam bayangan saya ilmu kesaktian itu ibarat cheat, hack, atau mod, singkatan dari modifikasi, dari game bernama Alam Semesta ini, Bu. Cheat, hack, mod, apa itu?
cara curang, Bu, sederhananya. Zaman dulu, dalam single player, main sendirian itu, cheat itu biasanya kita masukin kode khusus, ketak, terus karakter kita dalam game langsung kebal misalnya, atau uangnya nggak terbatas. Akibatnya kita bisa dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya atau menamatkan gamenya. Kalau hack itu istilah game-game multiplayer sekarang yang main rame-rame itu. Kalau kita berhasil nge-hack gamenya, hasilnya juga sama dengan cheat. Meskipun kita main bareng orang banyak, kita bisa bikin supaya hanya karakter kita aja yang kebal misalnya. Atau matanya bisa nembus tembok. Jadi ketika bersaing tembak-tembakan dengan gamer yang lain, jelas aja kita gak bakalan kalah lah. Oh, begitu. Kalau modification, skalanya lebih besar, Bu. Bisa dipakai ketika main sendiri ataupun rame-rame. Lewat mod ini, kita bisa mengubah desain gamenya secara fundamental. Misalnya, kita bisa bikin semua karakternya supaya ganteng atau cantik tanpa kecuali. Gak ada karakter yang jelek sekarang. Terus, kita juga bisa bikin supaya sebagian karakter menjadi bisa terbang misalnya. Sementara sebagian lagi bisa bernafas di dalam laut. Meskipun sebelumnya atau game aslinya, gak ada yang bisa seperti itu sama sekali. Tetapi tentu saja, masing-masing perubahan tersebut punya syarat dan ketentuan tertentu sebelum bisa terwujud. Mirip dengan ilmu kekuasaan. Misalnya, mungkin hanya keturunan dari Ifrit dan Khidir yang bisa. Kalau keturunan Adam dan Eva nggak bisa dapat akses ke mod tersebut. Atau mungkin di tempat-tempat tertentu mod tersebut bisa berlaku, tetapi di tempat yang lain nggak bisa. Intinya, kalau cheat atau hack itu buat individual perubahannya, mod ini bisa satu kampung, satu desa, satu negara, atau bahkan satu dunia perubahannya selama memenuhi persyaratan. Gitu, Bu. Iya, ini perumpamaan yang sangat akurat untuk menggambarkan ilmu kesaktian. Cheat, hack, dan mod ya. Iya, Bu. Karena kehidupan dan kematian di alam nyata ini ibarat massive multiplayer online game, berarti kita bisa gunakan istilah hack atau mod ya untuk menggambarkan ilmu kesaktian besok-besok. Hack untuk curang secara individual, sedangkan mod skalanya lebih besar. Ada peraturan-peraturan tertentu yang harus dipenuhi, tetapi bisa mempengaruhi satu dunia sekaligus bahkan dalam level tertinggi. Betul, Bu. Bagus. Terus? Nah, ketika sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba muncul firman Allah ini ke keempat Muhammad. Firman ini disampaikan Jibril ke Khidir. Jadi, dalam bayangan saya, Jibril di depan komputernya ketik, ngirim chat message ke Khidir. Hey bro, ini ada pesan dari bos. Ada aja. Ini berdasarkan informasi yang udah kita bahas di KRM episode 2 ya, Bu. Ketika kita ngomongin Idris. Pemirsa yang ingin informasi lebih lanjut ditonton lagi aja videonya. Iya. Sekarang kita bisa pakai perspektif baru, Bu, tentang definisi jin dan manusia dalam ayat ini. Apa? Kalau jin itu mengacu pada gamers yang pakai hack atau dipengaruhi oleh mod, makanya karakternya lebih spesial, memiliki ilmu kesaktian. Sebaliknya, manusia mengacu pada gamers yang gak pakai hack ataupun terpengaruh oleh mod tertentu yang dibuat keempat Muhammad. Jadi, arti tersirat dari ayat ini adalah pengumuman-pengumuman, wahai para gamers baik yang pakai hack atau mod maupun yang tidak, boleh-boleh aja asik bermain game. Tetapi jangan lupa, tujuan dikasih video game ini adalah untuk sekolah juga. Belajar bagaimana beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Gara-gara message dari Jibril ini, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva pun mulai mendesain agama dan kepercayaan. Supaya para gamers juga, tanda kutip, menyembah Zat Yang Maha Kuasa. Bukan cuma sekedar main doang. Betul. Jika sebelumnya mereka bermain game tujuannya cuma bersenang-senang aja, sekarang mereka juga harus memenuhi tujuan tersebut. Mereka harus merespon teguran dari Yang Maha Esa tersebut. Iya, Bu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mereka menyampaikan berbagai ajaran agama dan kepercayaan ini. Disinilah pertama kalinya malaikat tanda kutip
berperan. Mereka adalah anak keturunan keempat Muhammad yang unggul. Mereka adalah para gamers yang unik dan memiliki karakter yang menurut keempat Muhammad pantas dijadikan pembawa pesan. Dan supaya pesannya benar-benar didengar oleh para tanda kutip jin dan manusia ini, tentu mereka harus diberikan status khusus yang lebih tinggi dong, Bu. Iya, saya ngerti. Maksud kamu adalah mereka diberikan hack atau mod berjudul Malaikat Pembawa Pesan yang menjadikan mereka lebih pintar dan sakti. Nggak akan kalah kalau berdebat ataupun berantem dengan para jin ataupun manusia. Tepat sekali, Bu. Dan bukan cuma itu. Disinilah untuk pertama kalinya ada perbedaan antara hack atau mod yang berupa ilmu putih dengan ilmu hitam. Ilmu putih adalah mod atau hack yang sudah disesuaikan supaya sejalan dengan agama dan kepercayaan yang merepresentasikan kebaikan. Sementara ilmu hitam adalah mod atau hack yang belum atau tidak disesuaikan sama sekali, yang merepresentasikan keburukan. Boleh. Bener kan, Bu? Ifrit dan Khidir sering membuat mod dan hack buat anak-anak mereka. Sementara Adam dan Eva lebih sering berusaha memaksimalkan potensi umat manusia tanpa kedua hal tersebut. Karena berpikiran masih banyak kok cara untuk bisa jago main game tanpa mod ataupun hack. Selain bersaing secara langsung, Ifrit, Khidir, Adam dan Eva juga bersaing untuk melihat di antara keturunan mereka siapakah gamers terbaik. Dan untuk bisa memenangkan persaingan ini, cara apapun pasti digunakan kan, Bu? Definisi mereka akan kebaikan dan keburukan tentu suka-suka mereka. Dan definisi ini otomatis dipengaruhi oleh kodrat fitrah mereka yang berbeda-beda. Menurut Ifrit misalnya, baik itu harus dominan dan tidak boleh kalah. Menurut Khidir, baik itu harus fleksibel. Menurut Adam, baik itu harus konsisten. Sementara menurut Eva, baik itu harus selalu berusaha menggapai langit, harus selalu lebih dari sebelumnya. Tetapi dengan adanya teguran ini, mereka mulai mempertimbangkan bahwa ada perspektif baru, yaitu yang sejalan dengan tujuan tanda kutip menyembah zat yang maha kuasa dan yang berlawanan dengan tujuan tersebut. Menurut asumsi saya, kemungkinan pada titik inilah baru mereka mulai memikirkan adanya perbedaan antara kemuliaan di hadapan sesama gamers dengan kemuliaan di hadapan yang memiliki gamenya sebagaimana yang kita kenal sampai sekarang ini. Dan tentu saja, sekali lagi mereka tidak sependapat mengenai definisinya yang tepat seperti apa. Seperti biasa, imajinasi dan analisa kamu itu dua-duanya bagus. Akan tetapi, sekarang kita cuma bisa mengira-ngira. Semoga aja detail cerita ini di masa depan juga akan dibukakan. Amin, Bu. Ini cerita yang menarik soalnya. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Iya, saya setuju. Pada titik ini, kamu pasti udah sadar bahwa salah satu hambatan utama bagi pelaksanaan ilmu kebenaran adalah pengkultusan. Termasuk pengkultusan kepada Nur Muhammad, para malaikat tanda kutip, dan juga siluman. Begitu juga terhadap para nabi dan rasul. Dan salah satu cara menanggulangi pengkultusan tersebut adalah dengan meletakkan diri kita di posisi mereka dan menyadari bahwa mereka juga sama aja dengan kita, punya fitrah dan nafsu. Yang membedakan di antara kita semua hanyalah rentang kodrat irodatnya. Mereka udah mulai main game alam semesta ini lebih awal dan mungkin juga punya akses ke hack dan mod yang dibikin keempat Muhammad. Tetapi di saat bersamaan, kita juga harus sadar bahwa kalaupun kita di posisi mereka memiliki kodrat irodat yang sama persis, punya akses ke berbagai hack dan mod seperti mereka juga, belum tentu kita bisa memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Bisa juga malah lebih parah menceleknya. Iya, Bu. Seperti biasa, kita jangan sampai terlalu miring ke kiri, ke kanan, salah arah, ataupun diam di tempat dalam menjalani sekolah kehidupan ya. Betul. Intinya kamu gak usah khawatir. Kalau bermanfaat, informasi-informasi semacam ini pasti akan dibuka di masa depan. Dan karena sekarang Nur Muhammad ibaratnya gak bisa main game online sama sekali, mereka gak bisa apa-apa juga
jika aibnya nanti dibuka lebar-lebar. Maksud ibu adalah selama ini mereka secara aktif berusaha menutupi kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu ya Bu. Meskipun udah jelas-jelas mereka gak mampu mengelola game alam semesta ini. Betul sekali. Dan ini bukan cuma perkiraan. Hal ini terucap berulang kali dari mulut mereka selama pengadilan rohani. Setelah saya mulai dianggap sebagai partner ya, bukan sebelumnya. Contohnya apa Bu? Contohnya, ya isi video di channel ini. Kenyataannya adalah di video-video kita sebelumnya, terutama yang awal-awal, itu banyak juga yang udah diedit sana-sini. Supaya orang yang nonton bisa lebih simpatis ke keempat Muhammad. Supaya reputasi mereka tetap positif, meskipun banyak sekali kesalahan yang mereka lakukan. Iya Bu. Sebagian pemirsa saya yakin juga udah mulai menyadari hal ini. Terutama sejak kita ungkapkan bahwa ada perseteruan di antara Nur dengan Muhammad. Begitulah. Ayo kita lanjutkan. Selanjutnya apa? Kejadian penting selanjutnya adalah zamannya Nabi Nuh. Setelah mencoba berbagai macam cara, keempat Muhammad belum juga berhasil mengajarkan para gamers untuk, tanda kutip, menyembah yang maha kuasa. Selain itu, akibat persaingan di antara keempat Muhammad, akibat terlalu banyak hack dan mod yang diinstal, game alam semesta ini jadi gak stabil. Mereka berempat kemudian sepakat untuk menguninstall mayoritas hack dan mod tersebut, memindahkan mayoritas anak dan keturunan mereka dari server kehidupan ke server kematian, dan memundurkan peradaban di dalam game kembali ke zaman batu, supaya lebih mudah dikontrol dan diawasi. Bagaimana caranya? Dengan membuat air bah yang terkenal dalam legenda Nabi Nuh. Detailnya bisa ditonton di KRM episode 3 ketika kita membahas Nuh. Kalau uninstall saya ngerti. Itu artinya ilmu kesaktian berupa hack dan mod tadi dihapuskan ya? Jadi nggak bisa digunakan lagi. Betul Bu. Tapi apa maksud kamu dengan server kehidupan dan server kematian? Ini istilah game lagi ya? Iya Bu. Singkatnya gini. Dalam multiplayer game online, server itu adalah komputer yang menjadi tempat kita semua bermain dan bertemu. Sebuah server itu bisa merepresentasikan pulau, benua, atau bahkan dunia yang unik dan terpisah satu sama lain. Server yang berbeda, peraturan dan program di dalamnya juga bisa dibikin berbeda, Bu. Makanya, saya pun membayangkan minimal ada 2 server dalam game alam semesta ini. Server yang pertama merupakan alam nyata, tempat manusia yang hidup, yang komplit 7 lapisan mulai dari fitrah, hati, nafsu, rasa, akal, pikir, dan tenaga. Dan server yang kedua merupakan alam fana, tempat manusia yang mati, yang tidak komplit 7 lapisan tersebut. Makanya permasalahan yang kita hadapi sampai saat ini adalah mereka yang seharusnya pindah ke server kematian malah nyangkut di server kehidupan. Bukan cuma itu, mereka bahkan ngotot tetap pengen main di server kehidupan dan menggunakan hack dan mod untuk ikut campur para gamers yang baru aja mulai main. Oke, saya ngerti. Bagus. Terus? 2 server ini hanya garis besar ya Bu. Dalam kenyataannya pasti keempat Muhammad dulu punya banyak server yang berbeda untuk mengatur dan memisahkan mereka yang hidup dengan yang mati. Iya, saya ngerti. Alam fana yang sekarang dikelola oleh Yasin dan Nurani itu ibaratnya server kematian yang paling baru, yang paling canggih, dan programnya dibuat oleh kelima Nur Muhammad ketika Jibril udah turun ke alam nyata ini, ke game ini. Akibatnya, meskipun server tersebut disebut juga sebagai alam fana, server kematian juga sama seperti sebelumnya, tetapi kenyataannya peraturan di dalamnya sangatlah berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Sekarang, roh-roh manusia yang mati diatur akomodasinya berdasarkan amal ibadah mereka yang diterima oleh Allah selama mereka bermain di server kehidupan. Gak peduli mereka mainnya di zaman yang mana, perhitungannya komplit dan menyeluruh, mempertimbangkan seluruh rentang kodrat dan irodatnya. Mereka yang main pakai hack dan mod tentu berbeda perhitungannya dengan mereka yang main tanpa keduanya.
Mereka yang bermain selama bertahun-tahun tentu berbeda perhitungannya dengan mereka yang cuma bermain beberapa jam. Selain itu, mereka juga memiliki nomor antrian untuk bisa bermain lagi di server kehidupan. Antrian ini tergantung pada seberapa banyak sumber daya yang mereka konsumsi selama bermain di server kehidupan sebelumnya. Tepat sekali, Bu. Mantap. Server-server kematian yang lama yang sebelumnya dibuat sebelum Jibril turun itulah yang dalam bayangan saya bisa jadi merupakan berbagai legenda surga dan neraka dalam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Misalnya, dalam legenda Yunani itu ada surga bernama Elysium. Berarti ini server Elysium kita menyebutnya. Atau kalau dalam Buddhisme dan Hinduisme itu ada surga bernama Nirvana. Ini server Nirvana berarti. Dengan kemampuan keempat Muhammad selama bermiliar-miliar tahun mendesain game online alam semesta, saya yakin gak susah bagi mereka untuk benar-benar mewujudkan semua itu kan, Bu? Betul. Memang begitu kenyataannya. Kalau ini saya tahu pasti. Soalnya di sepanjang pengadilan rohani gak terhitung jumlahnya. Saya dibawa ke berbagai server yang berbeda itu dengan berbagai tujuan juga. Waduh, seriusan, Bu? Iya. Meskipun saya nggak tahu detailnya, apa nama servernya, siapa yang membuat server tersebut, ataupun sejak kapan dibuatnya server tersebut. Sebab selain identitas individu yang saya temui di sana, yang saya ingat biasanya cuma rasa sakit di badan ini setelah dibawa ke tempat-tempat itu. Dan bagus banget kamu menyinggung informasi ini, sebab ini berhubungan langsung dengan cerita yang ingin saya sampaikan nanti. Oh, oke. Tapi sampai titik ini alur waktunya masih jauh ya. Dari tadi ceritanya baru nyampe zaman Dambinuh. Wow, jadi gimana, Bu? Mau di skip aja? Langsung ngomongin cerita Ibu? Nggak apa-apa deh, terusin aja. Soalnya perumpamaan kamu ini berguna banget. Kita bisa gunakan referensi ini terus-terusan di masa depannya nanti. Oke, Bu. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Iya. Kejadian penting selanjutnya adalah turunnya agama Islam. Mengapa spesial? Kenapa penting? Sebab untuk pertama kalinya semenjak zaman Nabi Nuh, keempat Muhammad berkolaborasi lagi. Mereka dalam kondisi kepepet. Sebab berdasarkan chat message terakhir dari Jibril ke Khidir, mereka diperingatkan bahwa semua petunjuk yang bisa diberikan untuk tanda kutip menyembah yang maha kuasa sudah diberikan. Mereka pun diancam kalau sampai akhir zaman, setelah semua gamers itu masuk ke dalam game, mereka nggak bisa mencetak satupun gamer yang mampu menyembah yang maha kuasa dalam artian sesungguhnya, maka game online berjudul Alam Semesta ini akan diberhentikan. Mereka nggak akan bisa lagi bermain di server manapun. Detail cerita ini pernah dibahas di Hijrah Kurikulum episode 5 ketika kita membahas jihad di jalan Allah. Bener kan, Bu? Kurang lebih begitu kan situasinya berdasarkan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya? Iya. Saya ketawa karena perumpamaan kamu itu akurat banget justru. Kamu mungkin sudah dengar sebelumnya, meskipun belum pernah kita bahas di video. Ketika pengadilan rohani sudah diketuk di Palu dan Jibril yang berkuasa total, Ifrit pernah berkomentar ke saya. Senang ya, kamu sekarang bisa main-main sepuasnya. Hah? Apa maksudnya, Bu? Itu sindiran beliau yang diarahkan ke Jibril sebenarnya. Keempat Muhammad itu sering banget berkomunikasi ke Jibril, tapi ngomongnya ke saya. Mereka tahu bahwa apapun yang saya dengar, pasti Jibril juga dengar. Dari komentar tersebut dan menilai perilaku mereka selama ini, saya memiliki kecurigaan sih emang, bahwa di mata keempat Muhammad, semua kejadian di alam semesta ini ibarat cuma mainan bagi mereka, bukan hal yang serius. Makanya beliau bisa berkomentar seperti itu. Ibarat anak kecil yang kesal karena mainan favoritnya direbut orang lain. Makanya mendengar perumpamaan kamu akan video game itu saya jadi pengen ketawa. Gitu rupanya. Tetapi kalau saya pikir-pikir wajar kok, Bu. Kenapa wajar? Ini perspektif waktu aja ya, Bu, secara kasarnya aja. Alam semesta diciptakan kurang lebih 14 miliar tahun yang lalu. Dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Manusia purba yang paling tua yang tercatat sekarang 3,8 juta tahun yang lalu.
manusia modern kurang lebih muncul 100.000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, waktu yang mereka habiskan di virtual reality, MMO bernama alam semesta ini, sangatlah pendek, Bu, jika dibandingkan waktu yang mereka habiskan mendesain alam semesta. Bagi kita, manusia biasa di zaman sekarang, 100 tahun itu waktu yang sangat lama dan merepresentasikan kehidupan yang penuh lika-liku dan tantangan, penuh keringat dan air mata. Tetapi bagi mereka, keempat Muhammad, 100 tahun itu mungkin cuma satu kedipan mata aja, Bu. Jangka waktu sejak pertama kali mereka main game online alam semesta secara virtual ini sampai sekarang mungkin ibarat cuma beberapa jam aja, Bu, bagi mereka. Oh, tapi dalam pengalaman saya kalau main multiplayer online itu lebih dinamis, lebih seru kejadiannya, lebih banyak drama dan intriknya dibandingkan single player. Jadi meskipun relatif sebentar, saya rasa mereka lebih seru dalam bermain langsung di alam nyata ini, Bu, daripada ketika dulu dari alam rohani. Jadi mungkin lebih tepat ibarat bermain non-stop beberapa hari lah, bukan cuma beberapa jam. Bisa aja kamu. Iya, mungkin seperti itu jalan pikiran mereka. Kodrat mereka itu besar banget jika dibandingkan rata-rata manusia, sehingga sulit sekali memahami perspektif mereka lewat mata manusia biasa. Itu kesimpulan yang saya ambil sampai titik ini. Untungnya Allah Maha Adil ya, Bu. Iya, untung Jibril gak seperti mereka. Kalau keempat Muhammad dibiarkan main seenak udul terus-terusan, saya gak kebayang nasib kita umat manusia. Gimana jadinya di masa depan? Iya, Bu. Jibril itu ibarat ayah atau ibu tiri yang lebih peduli, lebih sayang dengan kita ketimbang orang tua kandung kita sendiri ya, Bu. Iya, benar banget. Selanjutnya apa? Satu informasi penting yang ingin saya ingatkan lagi di sini adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran sebagian merupakan chat message dari Jibril ke Khidir yang waktu penyampaiannya tersebar sangat panjang antara satu dengan yang lain. Mulai dari pertama kali mereka ditegur untuk menyembah Allah tadi, hingga ancaman akan diberhentikan gamenya kalau masih nggak berhasil juga. Bener nggak, Bu? Betul. Ini udah pernah kita bahas kan? Iya, Bu. Sama dengan tadi. Di Hijrah Kurikulum episode 5 berjudul Jihad di Jalan Allah. Kan episode ini emang lagi membahas latar belakang turunnya agama Islam di Arab sebenarnya. Dan kalau mau lebih detail lagi pemahamannya, silakan ditontonlah juga KRM 15 yang berjudul Hakikat Doa. Iya, terus? Sejak awal dalam video Nur Muhammad, kita tahu bahwa ada masalah komunikasi antara Khidir dengan Jibril. Sebab yang satu di dalam game online alam semesta, sedangkan yang lain di luar. Ada miskomunikasi antara bahasa rohani dengan bahasa jasmani. Kemudian ketika membahas HK5 ini, Ibu juga kasih tahu bahwa komunikasi antara mereka juga nggak instan. Selalu ada jeda yang bisa jadi sangat lama dalam petunjuk yang Maha Kuasa yang disampaikan Jibril ke Khidir. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa begini ya? Oke, kenapa menurut kamu? Setelah mikir lama, akhirnya saya paham, Bu, dan jawaban ini bisa digambarkan dalam perumpamaan video game online ini. Kenapa alasannya? Gimana kamu menggambarkannya? Total dimensi antara alam rohani dan alam nyata itu berbeda, Bu. Jibril di depan komputer ibarat 3 dimensi misalnya. Sedangkan Khidir dan kita semua di dalam gamenya cuma 2 dimensi. Jadi, ketika Khidir meminta petunjuk, kan belum tentu juga Jibrilnya pas di depan komputer. Belum tentu juga lagi online. Bisa juga lagi offline. Karena ngerjain tugas lain yang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa. Kerjaan Jibril bukan cuma melototin komputer kan? Dan melihat saudaranya main game kan pasti. Iya. Beliau juga sibuk memperbaiki serpian fitrah yang jadi korban percobaan keempat Muhammad sebelumnya. Yang kamu bilang di manusia purba tadi. Selain itu, beliau juga sibuk mendidik malaikat muqarrabin. Iya, Bu. Permasalahannya adalah ketika Jibril offline, karena ini multiplayer online game, dunianya berjalan terus. Waktu di dalam game terus melaju. Jadi, ketika akhirnya Jibril kembali online dan membaca message dari Khidir, bisa jadi puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan tahun udah berlalu di dalam gamenya. Dan bahasa jasmani yang digunakan oleh Khidir pun otomatis udah berbeda lah. Berbeda jauh
dengan yang digunakan oleh Jibril. Iya, mungkin seperti itu. Kesimpulannya, inilah salah satu permasalahan dalam komunikasi antara Jibril dan Khidir. Selain tentu saja kenyataan bahwa yang sejak awal punya pemahaman lengkap dan canggih akan roh memang hanya Jibril. Betul. Pengamatan yang bagus. Intinya, meskipun benar Al-Quran itu mengandung petunjuk-petunjuk dari Allah, firman dari Allah, bukan berarti kita bisa mengartikan dan melaksanakannya secara harfiah saja, secara tersurat saja ketika Islam diturunkan. Kita juga harus memahami bahasa hakikatnya, konteks arti tersiratnya yang meliputi sejarah panjang umat manusia ini di game online alam semesta. Iya, Bu. Selanjutnya, tentu saja ketika Islam selesai diturunkan dan ternyata keempat Muhammad masih belum juga berhasil menghasilkan gamers yang mampu, tanda kutip, menyembah yang maha kuasa. Mereka pun log off dari server kehidupan dan kematian di alam semesta ini. Mereka sujud selama 800 tahun untuk memohon diberikan petunjuk yang benar-benar efektif. Mereka udah menyerah berusaha sendiri. Kemungkinan mereka bikin server sendiri yang terpisah dan gak bisa diakses sama gamers yang lain supaya gak ada yang ganggu. Dan asumsinya pintu masuk ke server ini ada di Pulau Jawa. Iya, tapi 800 tahun. Kamu dapat angka ini dari mana? Perkiraan aja, Bu. Sebab dalam video Nur Muhammad, Ibu kan udah menyampaikan bahwa Wali Songo itu udah merupakan bagian dari pra kebenaran, pra pengadilan rohani. Berarti zaman itu mereka udah selesai dong sujudnya. Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik konon mendarat di Pulau Jawa tahun 1404 Masehi, Bu. Oke. Dan asumsinya mereka mulai sujud itu setelah Nabi Muhammad yang di Arab itu meninggal kan, di 632 Masehi. Oh, kamu hitung aja selisih waktunya ya? Iya, Bu. Oke. Sekarang kita asumsikan ini benar aja dulu. Siap, Bu. Terus? Nah, ini sebuah masa yang sangat penting sekarang. Mengapa? Karena Jibril ikut terlibat lagi dalam game online-nya sejak terakhir kali, mungkin sekitar 3,8 juta tahun yang lalu, ketika keempat umat mulai coba-coba eksperimen manusia purba. Benar nggak, Bu? Betul. Sebelum ini, Jibril cuma nonton di depan komputer ketika nganggur dan menjawab chat message dari Khidir aja kan, Bu. Hanya aja komputernya dibiarin nyala mungkin sambil ngerekam semua kejadian di dalamnya. Rekaman inilah Akashic Record alias kitab Lauh Mahfuz yang dipegang Jibril. Iya. Ifrit dan Khidir bertugas menguninstall berbagai hack dan mod yang ada di game ini. Adanun Eva bertugas memajukan peradaban manusia lewat sains dan teknologi. Sementara Jibril mempersiapkan malaikat Muqarrabin. Nah lo, malaikat Muqarrabin kamu ibaratkan apa sekarang? Apakah mereka gamers juga? Iya, Bu, mereka gamers juga. Yang sudah dibekali ilmu yang lebih canggih tapi. Sebelumnya kalau nggak salah kita pernah bahas bahwa perbedaan utama malaikat Muqarrabin dengan fitrah manusia adalah satu, mereka anak dari Jibril, sedangkan kita anak campuran dari Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. 2, mereka tidak memiliki nafsu. 3, mereka sudah dibekali pendidikan dalam sebuah simulasi di alam rohani. Dengan kata lain, mungkin selain game online alam semesta ini, ada game-game lain di luar sana kan, Bu? Dan game inilah yang dijadikan media bagi Jibril untuk mendidik anak-anaknya, para malaikat Muqarrabin. Iya, bisa jadi begitu. Oke, berarti benar. Mereka juga gamers sebenarnya. Tetapi di dalam game online alam semesta ini, mereka nggak bikin akun sendiri. Mereka nggak bikin identitas unik di game ini, melainkan bergabung dalam akun yang dimiliki manusia. Dan hanya memberikan nasihat dan bimbingan kepada mereka gimana caranya bisa menyembah yang maha kuasa. Ini adalah kerjaan lumah dan syariat di dalam server kehidupan. Sementara Yasin dan Nurani bertugas mengelola server kematian, server alam fana. Betul, masuk akal. Terus? Nah, proses pra kebenaran ini terus berlanjut hingga tahun 1989, ketika Ibu Ririn Atika mulai terlibat dalam pengadilan rohani.
Akhirnya sampai juga ke pengadilan rohani. Panjang ya Bu. Menurut saya ini udah pendek loh. Kalau mau didetailin lagi bermodalkan video-video sebelumnya saya masih bisa. Ya. Nanti aja dalam kesempatan yang lain. Yang penting perumahan kamu ini bisa dipakai lagi terus-terusan ke depannya. Bagus. Iya Bu. Jadi sekarang apa cerita yang ingin Ibu sampaikan di sini? Jadi gini. Pertama, sebagian dari kita, termasuk para malaikat tanda kutip dan siluman, pasti bertanya-tanya, mengapa kok pengadilan rohani cepat sekali prosesnya? Sebuah kejadian yang akan mempengaruhi alam semesta dan seisinya, yang memiliki sejarah miliaran tahun, 14 miliar tahun kamu bilang tadi ya, apakah wajar jika bisa difinalisasi dalam waktu beberapa dekade aja? Ini pasti ucapan keempat Muhammad ya Bu. Beberapa dekade kan ibarat sekedip mata bagi mereka. Bukan cuma mereka, para malaikat tanda kutip dan siluman yang udah lama main gamenya juga mengutarakan komentar yang serupa. Oh iya. Meskipun gak setua Nur Muhammad, mereka juga ada dengkot ya Bu. Dibandingkan rata-rata manusia biasa, jam terbang mereka beratus-ratus kali lipat. Apalagi mereka yang hidup di zaman sebelum Nabi Idris atau Nuh ya Bu. Zaman itu yang namanya hack dan mod, serta sains dan teknologi benar-benar gak dibatasi kan oleh keempat Muhammad. Betul. Dan jawaban pertanyaan ini seperti yang udah kamu sebutkan tadi. Wajarkah secepat itu? Wajar. Sebab Jibril turun sendiri langsung masuk ke dalam gamenya. Gak seperti sebelumnya yang hanya menjawab chat message dari Khidir ketika lagi nganggur dan online aja. Setelah komplit ada Ifrit, ada Khidir, Jibril, Adam, dan Eva, para desainer awal dari game alam semesta, segala perubahan akan alam semesta ini bisa menjadi permanen, tidak lagi hanya berupa hack ataupun mod seperti sebelumnya. Apapun itu keputusan dari pengadilan rohani bisa langsung mewujud menjadi sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Iya Bu, saya kebayang. Keempat Muhammad tanpa Jibril maksimal bisa membuat mod di game ini. Tetapi dengan hadir juga Jibril, mereka bisa update gamenya secara keseluruhan. Betul. Dengan adanya Jibril di sini, ilmu kesaktian bisa berubah menjadi ilmu kekuasaan. Tentu saja, asalkan kelima-limanya sepakat. Kalau ada satu aja nggak sepakat, maka nggak akan bisa jalan. Iya. Makanya terjadi tarik-menarik kepentingan di antara mereka ya Bu. Betul. Jadi kalau ada malaikat tanda kutip dan siluman yang bertanya, apakah mungkin kita bisa menginjeksi sebuah entitas, yaitu malaikat muqarrabin, ke dalam lapisan terdalam manusia, roh manusia? Jawabannya bisa. Kalau bisa, mengapa mereka semua dulu coba nggak ada yang bisa? Mereka sebelumnya nggak akan pernah bisa karena satu, hanya Jibril yang menguasai ilmu ini. Dua, teknik ini memang membutuhkan perubahan secara fundamental dan keseluruhan akan alam semesta ini. Nggak bisa sekedar pakai hack ataupun mod. Seluruh alam semesta ini harus diubah rumus dasarnya. Ngerti Bu. Kalau dalam bahasa pemrograman, teknik ini cuma bisa diaplikasikan setelah gamenya diupdate. Iya. Terus? Nah, kejadian yang mau saya ceritakan terjadi pada tahun 2017, 2018, 2019. Menjelang akhir dari penandatanganan pengadilan rohani. Beberapa waktu setelah video Nur Muhammad pertama kali diupload ke YouTube channel ini. Kau masih ingat gak perkara ini? Penandatanganan. Oh masih Bu. Pengadilan rohani berdasarkan jadwal seharusnya udah selesai tahun 2009. 20 tahun sejak pertama kali dimulai pada tahun 1989. Tahun 2012 seharusnya dunia ini udah mulai diupdate ke versi yang baru. Makanya banyak sekali gosip kiamat 2012 itu kan Bu. Betul. Tetapi kenyataannya tahun 2012 cuma Jibril yang tanda tangan. 2 tahun kemudian tahun 2014 akhirnya Adam mau tanda tangan juga. Eva tahun 2015, Ifrit tahun 2016, dan Khidir akhirnya juga mau tanda tangan tahun 2018. Berarti cerita ibu ini dimulai ketika Adam, Eva, Ifrit, dan Jibril udah mau tanda tangan.
tetapi Khidir belum mau. Sampai akhirnya Khidir mau. Dan kemudian palu diketuk oleh Yang Maha Esa. Betul nggak, Bu? Betul. Meskipun Khidir belum tanda tangan, sejatinya kala itu Jibril udah mulai mempersiapkan dunia baru. Atau dengan kata lain, proses peninjauan kembali udah dimulai. Sebulan setelah video Nur Muhammad itu diupload, saya ditugaskan untuk keliling Pulau Jawa dan Bali oleh Jibril. Saya berencana menggunakan mobil pribadi untuk melaksanakan tugas ini. Seperti biasa, sebelum berangkat saya mempersiapkan fisik dan mental, karena tugas semacam ini selalu membuat badan saya sakit semua. Mengapa begini? Seperti yang tadi kita omongin, setiap kali dibawa ke server-server kematian yang dihuni malaikat tanda kutip dan siluman, badan saya setelah itu selalu sakit tanpa sebab. Jadi Ibu keliling Pulau Jawa dan Bali ini untuk mengunjungi berbagai server tersebut ya. Jadi pintu masuknya server-server tersebut tersebar di berbagai wilayah di Jawa dan Bali ini. Betul. Tetapi bukan cuma itu tujuannya. Saya bisa aja tetap diam di rumah tetapi kemudian dibawa Jibril ke tempat-tempat tersebut. Kali ini saya datang langsung untuk menunjukkan kerendahan hati kepada para malaikat tanda kutip dan siluman tersebut. Seperti hubungan antara sesama manusia aja. Kalau kita berkenan mengunjungi rumah teman atau kolega, hal ini bisa dibaca sebagai kemauan untuk bekerja sama kan? Sebuah bentuk penghormatan terhadap tuan rumahnya kan? Iya, Bu. Para malaikat tanda kutip dan siluman kan hidup di zaman dulu yang tata krama dan peradabannya beda banget mungkin dengan sekarang. Jadi saya rasa bukan sekedar tata krama atau kesopanan, Bu, tindakan semacam ini. Ketika kita membawa badan kita masuk ke wilayah kekuasaan kerajaan lain, hal ini kan berarti kita jadi rawan banget dibunuh atau disandera. Jadi, jika dengan risiko semacam ini kita dengan sukarela masuk ke sana, entah kita menunjukkan kepercayaan bahwa mereka nggak bakal berbuat jahat, atau kita meletakkan diri kita sebagai bawahan dari kerajaan tuan rumah tadi. Oh, begitu rupanya. Ada juga ya pertimbangan semacam itu, saya baru tahu. Iya, Bu. Terus? Tempat pertama yang saya kunjungi adalah Kuningan dekat Cirebon. Saya kemudian dibawa ke sebuah tempat oleh Jibril. Di situ saya dipertemukan banyak sekali roh, baik dari kalangan siluman maupun malaikat tanda kutip. Ketemunya di server yang terpisah dari server kehidupan ini ya, Bu? Iya. Mereka semua didampingi keempat Muhammad sementara saya bersama Jibril. Dalam pertemuan tersebut, saya pun disuruh menjelaskan adanya dunia baru yang dipimpin oleh Jibril. Dalam prosesnya, saya melihat bahwa roh-roh tersebut rata-rata pangkatnya udah tinggi banget. Kalau dalam tentara, ibarat jenderal atau panglima. Kalau dalam kerajaan, ibarat para raja dan ratu atau bahkan kaisar. Sedangkan dalam agama atau kepercayaan, ibarat mereka levelnya dewa dan dewi. Masing-masing dari mereka memiliki keturunan dan bawahan yang jumlahnya minimal jutaan. Dan meskipun saya secara fisik berada di Kuningan, para malaikat tanda kutip dan siluman tersebut juga berasal dari seluruh penjuru dunia. Bukan hanya yang di sekitaran Kuningan ataupun Pulau Jawa aja. Kemungkinan para jenderal, raja, dan dewa tersebut punya hubungan diplomatis dengan server kerajaan roh di Kuningan tersebut. Sama aja dengan hubungan antar negara zaman sekarang ya, Bu? Iya, sama aja. Dalam game multiplayer emang gitu juga, Bu. Kalau ada perubahan besar di gamenya yang mempengaruhi semua gamers, harus diawali dengan pengumuman dulu agar semua pihak bisa ngerti, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oh begitu. Iya. Untungnya saya nggak mengalami kesulitan dalam menjelaskan ke mereka perkara dunia baru ini. Atau yang kamu sebut sebagai alam semesta yang udah diupdate. Menjelaskannya mudah kemungkinan karena mereka memang sudah berada di puncak 3K. Mereka itu rata-rata udah berhasil mencapai apapun itu, impian dan ambisi mereka secara pribadi. Jadi hasrat mereka selanjutnya adalah mencapai kemuliaan di hadapan Allah. Ibaratnya mereka udah puas bermain game online ya. Dan mungkin udah bosen, Bu.
Berarti mereka yang levelnya lebih rendah dan masih giat mengejar 3K lebih susah ya Bu untuk dijelaskan. Betul sekali. Masuk akal. Meskipun relatif mudah menjelaskannya, saya tetap aja merasakan capek secara fisik dan mental. Dan gak ada nafsu makan setelah selesai meetingnya. Sehingga kerjaan saya setelah itu ya istirahat aja di kamar hotel sebelum mampu melanjutkan perjalanan. Kenapa ya Bu? Apakah karena Ibu sebagai manusia yang masih hidup dikirim ke server atau dunia bagi orang-orang yang sudah mati? Mungkinkah ini efek sampingnya? Entahlah. Yang jelas saya udah biasa seperti ini. Saya gak mikirin lagi alasannya, yang penting kerjaan beres. Untungnya saat itu bos saya hanya Jibril. Saya tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadap Ifrit, Khidir, Adam ataupun Eva. Kalau Jibril sih sangat manusiawi dalam mempekerjakan saya. Jadi kalau saya emang lelah, gak akan dipaksa pergi ke tempat selanjutnya. Oke. Terus? Proses yang serupa saya ulangi di tempat-tempat yang lain. Di Jawa Tengah, saya ke Pulau Karimun Jawa. Kemudian Jawa Timur, saya ke Surabaya, Madura, Banyuwangi, dan menyeberang ke Pulau Bali. Di sana saya mengelilingi pulaunya, baik bagian utara, selatan, barat, maupun timur. Setelah 2 minggu di sana dan meeting seperti tadi hampir setiap hari, saya kembali lagi ke Pulau Jawa. Jika pas berangkat saya lewat jalur utara Pulau Jawa, maka saat kembali saya lewat jalur selatan, lewat Jember, Yogyakarta, dan Cilacap, dan terus menyusuri samudera Indonesia. Di sepanjang perjalanan tersebut, saya akan dibawa Jibril menemui banyak sekali malaikat tanda kutip dan siluman. Dalam setiap pertemuan saya berulang kali mengabarkan bahwa saat ini tatanan dunia baru akan segera berubah. Jika sebelumnya mengutamakan kemuliaan di hadapan sesama manusia, maka setelah ini mengutamakan kemuliaan di hadapan Allah. Iya, itulah inti dari update game Alam Semesta ke versi 2.0 tersebut. Terus? Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 45 hari 1,5 bulan. Dan setelah beberapa waktu dan berbagai proses di balik layar yang saya juga nggak tahu dilakukan Jibril, saya pun ditugaskan melakukan misi yang sama tetapi ke seluruh penjuru Indonesia. Untungnya untuk melaksanakan tahapan ini saya nggak diharuskan pakai mobil dan nggak harus setiap hari. Jadi setiap beberapa minggu sekali atau sebulan sekali saya terbang dan mengunjungi berbagai kota di 28 provinsi. Serupa dengan sebelumnya, saya juga menjelaskan tatanan dunia baru ke berbagai perwakilan dari siluman dan malaikat tanda kutip yang berbeda. Di samping itu, saya juga diperintahkan berusaha mendamaikan perseteruan di antara malaikat tanda kutip dan siluman. Di antara mereka masih ada perselisihan bahkan pada titik tersebut? Iyalah, kamu kan udah bisa bayangin sendiri. Udah berapa tahun mereka main game online alam semesta ini? Kalaupun satu pihak kalah total dan dibantai habis dalam server kehidupan, kan bukan berarti permasalahannya selesai. Yang ada saling dendam yang disimpan hingga ribuan tahun kan? Dan perseteruan tersebut akan berlanjut di server yang lain, server kematian. Dan seringkali merembet juga ke anak keturunan mereka di server kehidupan. Masing-masing dari mereka kan bisa aja bikin akun baru dan menggunakannya untuk berusaha balas dendam. Iya. Tapi kalau detailnya seperti yang Ibu sebutkan barusan, berarti seharusnya di antara sesama malaikat tanda kutip dan di antara sesama siluman tentu banyak konflik juga dong Bu. Misalnya, kalau malaikat tanda kutipnya mewakili agama yang berbeda, sesama malaikat tanda kutip bisa aja berantem kan? Atau kalau silumannya mewakili ras dan kerajaan yang berbeda, mereka bisa aja kan sering perang memperebutkan wilayah. Iya, betul sekali analisismu itu. Meskipun saya sebut cuma 2 pihak, yaitu malaikat tanda kutip dan siluman, di dalamnya banyak sekali faksi-faksi yang berbeda yang merepresentasikan suku bangsa, agama, ras, dan aliran yang berbeda. Akan tetapi di dalam pengadilan rohani, seperti yang kamu pahami, yang dinilai adalah kemuliaan di hadapan Allah, bukan kemuliaan di hadapan sesama manusia. Makanya
pengklasifikasiannya menggunakan perspektif hakikat, bukan syariat, bukan syara tadi. Dan secara hakikat, setelah mengecek lagi lauh mahfuz ke belakang dalam pengadilan rohani, berbagai macam roh-roh tersebut bisa dibagi menjadi 2 kelompok utama. 1, malaikat, tapi pakai tanda kutip, yang mewakili kebaikan, yaitu mereka yang nilai-nilai dasarnya berusaha menghasilkan manfaat baik secara pribadi maupun sesama, tetapi seringkali menjunjung tinggi kepentingan sesama sambil mengorbankan kepentingan pribadi alias altruisme. Dan 2, siluman yang mewakili keburukan, yaitu mereka yang tidak memiliki nilai dasar seperti itu. Siluman adalah mereka yang selalu berusaha membuktikan bahwa altruisme itu hanyalah kemunafikan. Bagi mereka, perbedaan keburukan dengan kebaikan hanyalah keburukan mau mengakui bahwa mereka mengutamakan kepentingan pribadi, sementara kebaikan selalu berusaha menutupi kenyataan tersebut. Makanya mereka pun dibagi menjadi 2 seperti itu. Oh, balik lagi ke situ ya. Altruisme, egotisme. Jadi ini ada perspektif baru lagi ya, Bu. Perspektif pengadilan rohani, perspektif ilmu hakikat. Jika sebelumnya malaikat tanda kutip itu definisinya merupakan anak buah keempat Muhammad yang setia, sementara siluman itu yang kemudian memberontak atau berkhianat, sekarang definisinya berbeda lagi. Malaikat tanda kutip itu secara umum merepresentasikan kebaikan yang menjunjung tinggi kepentingan bersama, sementara siluman merepresentasikan keburukan yang membenci kemunafikan dan mengutamakan kepentingan pribadi. Betul sekali, pintar. Kamu udah paham kan bahwa kenyataannya adalah keempat Muhammad itu juga memiliki nafsu, dan tindakan mereka selama ini sejak alam semesta pertama kali diciptakan juga tidak selalu baik, melainkan juga buruk. Makanya dalam pengadilan rohani ini siluman juga dilibatkan, bukan hanya malaikat tanda kutip. Iya ya. Berarti situasinya kayak partai politik ya, Bu, ketika berebut kursi di DPR MPR. Hah? Yang Ibu sebut sebagai malaikat tanda kutip di sini sebenarnya adalah koalisi dari partai-partai yang berhaluan kebaikan, pengutamaan kepentingan bersama di atas pribadi. Sementara siluman di sini merupakan koalisi dari partai-partai yang berhaluan keburukan, pengutamaan kepentingan pribadi di atas sesama. Saya sebut koalisi karena mereka sebenarnya punya nilai-nilai yang unik dan berbeda. Jadi, kalau nggak ada pengadilan rohani, mereka nggak akan bersatu juga menjadi 2 koalisi besar tersebut. Mengapa mereka bersatu sekarang? Sebab kalau nggak bersatu, mereka nggak akan memiliki cukup kursi untuk menentukan arah dari pengadilan rohani. Mereka nggak akan bisa mempengaruhi arah perkembangan game online alam semesta ini. Iya, tepat sekali. Perumpamaan yang sangat akurat. Pas banget kamu sebut sebagai partai politik. Sebab salah satu topik utama perdebatan di antara mereka kala itu juga berkenaan dengan pemilu Indonesia tahun 2019 yang lalu. Hah? Pada waktu itu, mereka juga berebut dalam menentukan siapa yang akan menjadi presiden Indonesia. Koalisi malaikat tanda kutip mendukung Jokowi, sementara koalisi siluman mendukung Prabowo. Permasalahan inilah yang mengakibatkan perjalanan saya keliling Indonesia menjadi sangat lama. Memangnya apa urusannya negara Indonesia dengan mereka, Bu? Urusannya apa, kamu tanya? Urusannya adalah Indonesia itu laboratorium Nur dan Muhammad. Kita udah pernah bahas hal ini kan? Oh iya, udah sih. Tapi saya kira spesifik Pulau Jawa lewat Wali Songo tersebut, Bu. Saya beranggapan ketika berbagai agama ciptaan keempat Muhammad bersampur di sini, maka urusannya udah selesai. Rupanya belum ya. Masih terus berlanjut ya, bahkan sampai sekarang. Dan bukan cuma di Pulau Jawa, melainkan di seluruh Nusantara. Iya. Selain urusan Wali Songo zaman dulu itu, Indonesia ini juga sekaligus dijadikan laboratorium riset ilmu kebenaran juga, yang nantinya akan di-copy paste ke seluruh alam semesta loh. Gak main-main. Riset ilmu kebenaran ya. Berarti targetnya adalah bagaimana mempraktikkan ilmu kebenaran ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, Bu? Tepat sekali.
apapun itu hasilnya di Indonesia akan menjadi blueprint yang akan diterapkan ke seluruh alam semesta. Yang otomatis juga akan berpengaruh lah terhadap semua anggota koalisi tersebut ke depannya, baik malaikat tanda kutip maupun siluman. Makanya mereka juga rebutan kala itu. Gitu rupanya. Ketika koalisi malaikat tanda kutip mendukung Jokowi dan siluman mendukung Prabowo, ini bukan sekedar karena mereka suka dengan kedua manusia tersebut ya, ataupun karena mereka peduli dengan rakyat Indonesia, melainkan karena mereka pun punya motivasi lain. Apa bu motivasinya? Ya, detailnya bisa panjang kalau dibahas, kapan-kapan aja. Yang jelas saya capek banget di sepanjang perjalanan tersebut karena harus mendengarkan berbagai argumentasi dalam mendukung calon presiden mereka masing-masing. Terus siapa yang akhirnya menentukan hasilnya, Bu? Ya Jibril lah, kan beliau yang menjadi tanda kutip pemilik dari game online alam semesta versi 2.0 ini. Iya. Jadi Jibril bilang bahwa Jokowi yang menang, maka menanglah Jokowi. Bukan. Jibril hanya bilang dalam meeting tersebut bahwa yang akan menang adalah calon presiden yang memiliki nilai keikhlasan lebih tinggi. Sebab hanya dengan memiliki pemimpin yang memiliki nilai keikhlasan cukup tinggilah sebuah bangsa bisa mulai melangkah ke kebenaran. Akan tetapi beliau nggak nyebut nama kala itu. Oh. Baru setelah pemilu dilaksanakan dan terlihat hasilnya, kedua koalisi tersebut akhirnya tahu bahwa Jokowi lah yang dipilih Jibril. Begitu rupanya. Tapi zaman segitu ibu udah mendukung Jokowi kan? Iyalah, saya udah tahu kalau Jokowi nilai keikhlasannya lebih tinggi sejak awal. Makanya zaman segitu pemilunya dahsyat banget ya bu. Bahkan untuk urusan menghitung suara aja korban jiwanya ratusan orang. Rupanya karena ada perebutan kekuasaan antara koalisi malaikat tanda kutip dan koalisi siluman. Begitulah. Yang kampanye dan saling serang bukan cuma manusia yang berada di server kehidupan, melainkan roh-roh yang berada di server kehidupan juga, dan juga roh-roh yang berada di berbagai server kematian. Hampir semua gamers ikut-ikutan terlibat. Gawat. Kalau nggak salah, dulu kita pernah bikin video yang membahas situasi ketika Prabowo dan Jokowi mau damai kan ya? Iya bu, sebentar saya cek dulu. Hijrah Kurikulum episode 3 berjudul Alif Lam Mim. Ibu menyebutkan di situ bahwa ketika mereka bersalaman tersebut ada arti yang lebih dalam lagi dari sekedar berdamai, yaitu masing-masing dari pihak bisa menang melawan nafsu mereka. Betul. Tapi di balik itu ada lagi signifikansi lain yang belum saya sebutkan. Apa bu? Ketika mereka mau bersalaman itu bukan cuma kedua individu tersebut yang berdamai, melainkan juga antara koalisi malaikat tanda kutip dengan koalisi siluman yang berada di belakang mereka. Oh. Dengan kata lain, kejadian tersebut merupakan hasil pekerjaan saya memeras keringat selama 2 tahun keliling Indonesia berusaha mendamaikan para raja, ratu, kaisar, dewa, dewi, jenderal, panglima, dan roh-roh lain yang masing-masing memiliki konflik dan kepentingan tersendiri. Pantes. Makanya setelah kejadian tersebut situasinya menjadi lebih damai ya bu. Setelah setahun lebih rame banget saling serang. Rupanya karena roh-roh yang gak kelihatan juga udah mencapai kompromi ya. Iya. Oke. Proses ibu keliling Indonesia ini kurang lebih 2 tahun. Mulai dari ketika video Nur Muhammad pertama kali diupload hingga pemilu 2019 ya bu. Setelah pemilu juga masih keliling sebenarnya. Meskipun tujuan dan detail meetingnya agak berbeda setelah itu. Oke. Ada beberapa kejadian penting yang terjadi dalam rentang waktu tersebut bu, berdasarkan informasi video-video kita sebelumnya. Pertama, Khidir akhirnya mau menandatangani hasil akhir dari pengadilan rohani pada tahun 2018. Kemudian palu pengadilan rohani diketuk 2 kali di tahun yang sama, yaitu lewat kejadian gempa di Sulawesi dan Selat Sunda. Betul.
Khidir akhirnya mau tanda tangan seingat saya sekitar 2 atau 3 bulan sebelum kejadian di Palu. Adakah efek kejadian ini, Bu, terhadap proses ibu keliling Indonesia tersebut? Oh iyalah, situasi meeting sebelum dan setelah Khidir tanda tangan berbeda jauh. Apalagi setelah Palu diketuk. Kejadian tersebut memberikan tanda kepada semua pihak bahwa update alam semesta itu sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Apa perbedaan antara ketuk Palu yang pertama dengan yang kedua, Bu? Setelah Palu yang pertama, keempat Muhammad masih mau tawar-menawar. Baru setelah kejadian di Selat Sunda, resmi alam semesta sudah diupdate menjadi zaman kebenaran dan Jibril yang memegang kekuasaan alam semesta. Sementara Ifrit, Khidir, Adam dan Eva hanya menjadi pendukung saja. Alam semesta versi 2.0 sudah tercapai. Terus apa lagi, Bu, yang terjadi? Setelah itu, malaikat muqarrabin lumah dan syariat mulai bergerak di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, lagi-lagi keempat Muhammad ngeyel. Apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka mau nepotisme. Mereka memaksa lumah dan syariat agar mau masuk ke sosok-sosok yang mereka pilih. Tetapi tentu aja lumah dan syariat menolak. Hal ini menjadikan perdebatan terjadi lagi antara Jibril dengan keempat Muhammad. Dalam perdebatan ini, Jibril lebih banyak diam dan tidak menanggapi apapun itu argumentasi dari Ifrit, Khidir, Adam, ataupun Eva. Dan sialnya, saya berada di tengah-tengah mereka. Jadi saya mau nggak mau dengar semua keluhan keempat Muhammad. Oh iya, tadi Ibu bilang keempat Muhammad kalau ngomel ngarahinnya ke Ibu, bukannya ke Jibrilnya langsung ya? Iya, kejadian ini berlangsung selama 5 tahun. Bayangkan, dalam jangka waktu ini saya hanya ditugaskan untuk membuat video-video di channel YouTube ini aja, sambil mengamati beberapa sampel manusia yang dijadikan fokus peninjauan kembali, yaitu mereka yang berada di dekat garis batas antara level 17 dengan 18 yang menjadi sumber perdebatan antara Nur dengan Muhammad. Iya, Bu. Signifikansi hal ini udah kita bahas sering sekali. Misalnya di KRM 3 ketika ngomongin Nuh, dan lebih detail lagi di Hijrah Kurikulum 8 ketika membahas puasa dikehendaki. Iya. Selanjutnya kita skip ke tanggal 5 Oktober 2023 lalu. Setelah proses selama hampir 2 tahun sejak 19 Oktober 2021, akhirnya Allah, Zat yang Maha Esa, menerima hasil proses peninjauan kembali. Saat itu, saya diperintahkan untuk pergi ke Dubai, naik ke atas Burj Khalifa sebagai tanda serah terima dari Jibril ke Zat yang Maha Kuasa. Kalau nggak salah di KMF 15 disebutkan pertama kali perkara Jibril menyerahkan alam semesta langsung ke Yang Maha Kuasa. Kemudian disinggung sekilas perkara selesainya proses tersebut di Tanya Fitrah episode 4. Rupanya setelah 2 tahun baru selesai ya, Bu, prosesnya. Lama juga ya. Iya, mengapa di Dubai, di Burj Khalifa? Khalifah kan artinya pemimpin, intisari kehendak statis Allah dalam menciptakan game online alam semesta ini. Oh iya, berarti ini berhubungan dengan surat Al-Baqarah 30 itu ya, Bu? Iya. Saat itu saya diperintahkan untuk naik ke atas. Anehnya, kelima Nur Muhammad, Ifrit, Khidir, Jibril, Adam dan Eva, mereka semua tidak diperbolehkan untuk ikut naik. Hah? Apa artinya ini? Setelah itulah saya baru menyadari bahwa mereka berlima tidak diperbolehkan sama sekali untuk terlibat lagi dalam game online alam semesta ini. Bukan cuma Muhammad tetapi juga Nur. Keputusan tersebut merupakan pernyataan dari Allah, Zat yang Maha Kuasa, bahwa Nur Muhammad dari awal zaman sejak pertama kali alam semesta diciptakan hingga akhir zaman ketika semua fitrah udah dilahirkan, udah join ke game ini, tidak mampu mereka menjadikan khalifah di alam semesta ini. Mereka tidak mampu mewujudkan tujuan awal penciptaan umat manusia.
2 hari kemudian, 7 Oktober 2023, terjadilah eskalasi kekerasan di antara Israel dan Palestina. Kemudian, tanggal 9 Oktober 2023, saya bersama Malaikat Muqarrabin Yasin, Nurani, Lumah, dan Syariat berkumpul di Masjid Agung Sheikh Zayed di Abu Dhabi. Ternyata di sana udah berkumpul banyak sekali tokoh-tokoh koalisi malaikat tanda kutip dan siluman dari seluruh penjuru dunia. Dalam pertemuan tersebut, kita semua akhirnya mendapatkan buku pedoman yang berisikan aturan dan tatanan dunia baru yang sesungguhnya. Oke, berarti bukan lagi alam semesta versi 2.0 ya Bu sekarang, tetapi udah 3.0. Jadi Jibril cuma megang alam semesta selama 5 tahun kan berarti. Setelah itu lepas tangan. Hal ini membuktikan bahwa Jibril sebenarnya sejak awal gak pengen main game online ini ya Bu, gak tertarik sama sekali. Betul sekali. Udah pernah kita bahas kan ya? Udah Bu. Iya. Meskipun sebutannya sama-sama dunia baru, setelah Jibril melempar bolanya ke Yang Maha Kuasa, sebenarnya versinya udah naik lagi sekarang. Tepat sekali tebakanmu itu. Berikut ini merupakan intisari informasi yang tertera dalam buku pedoman tersebut. 1. Saya, Ririn Atika, adalah lewatan pembawa kabar ilmu kebenaran. Sebuah ilmu bagaimana mengesahkan Allah dengan benar. Posisi saya dalam proses ini adalah 90% hubungan dengan Allah, sementara sisanya 10% hubungan sesama manusia. Kewajiban saya sangatlah terbatas, yaitu menulis ilmu hubungan dengan Allah saja. Sedangkan urusan sesama manusianya juga hanya berhubungan langsung dengan ilmu rohani tersebut. Mengapa begitu? Karena akan ada individu lain yang mewakili saya secara hubungan sesama manusianya, yaitu anak saya yang bernama Ahmad Arli Hikmawan. Karena kamu, Arli, sudah mampu memiliki porsi hubungan dengan Allah 60% dan hubungan sesama manusia 40%. Oke. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa yang gamblang, para pemirsa sekali lagi jangan berharap bisa bertemu dengan Ibu Ririn Atika secara langsung. Sisa kehidupan Ibu Ririn ini murni fokus ke hubungan dengan Allah, bahkan hingga 90% dari waktu yang tersisa tersebut. 10% sisanya disimpan untuk hal-hal yang sangat penting. Jadi, besok-besok kalau ada urusan kabar ilmu kebenaran, yang perlu dicari adalah saya, Arli, bukan Bu Ririn. Gitu kan, Bu? Betul, gamblangnya gitu. Saya hanya akan bergerak bertemu orang lain kalau ada arahan dari Malaikat Muqarrabin Lumah dan Syariat yang saya kenal. Selain itu, nggak ada. 2. Sebelumnya, baik selama alam semesta versi 1.0 ataupun 2.0, dalam proses pengadilan rohani dan peninjauan kembali, saya dan Malaikat Muqarrabin selalu dilibatkan untuk membantu roh-roh yang mengendalikan manusia yang hidup. Para gamers yang udah mati, tapi ikut-ikut campur urusan gamers yang masih hidup. Keterlibatan ini, sebagian detailnya belum saya ceritakan. Mungkin nanti akan diceritakan. Yang jelas, dengan dibekukannya kelima Nur Muhammad, termasuk Jibril, saya dan Malaikat Muqarrabin dibebas tugaskan dari kerjaan ini. Maksud Ibu adalah para keluarga darah Ibu Ririn, baik nenek moyang yang tergabung dalam koalisi malaikat tanda kutip ataupun siluman, termasuk anggota keluarga yang masih hidup saat ini dan kenal secara langsung dengan Ibu Ririn, kenal secara pribadi. Jangan mengharapkan nepotisme, jangan sok kenal ataupun sok dekat, dan mengharapkan jalan pintas. Nggak ada jalan pintas tersebut, gitu kan Bu? Iya, kasarnya gitu. 3. Seluruh anggota koalisi siluman dan malaikat tanda kutip yang dulu dipakai sebagai lewatan untuk menyampaikan dan menyebarkan agama atau kepercayaan apapun itu terhadap manusia yang hidup, harus bertanggung jawab untuk memberitahu dan atau menghukum umatnya masing-masing. Hal ini merupakan wujud penebusan dosa mereka. Malaikat Muqarrabin sama sekali tidak boleh dilibatkan. Masing-masing dari mereka
memiliki tanggung jawab penuh terhadap hasilnya. Yasin dan Nurani hanya sekedar memberikan arahan ketika di alam fana alias di server kematian. Sementara Lumah dan Syariat di alam nyata alias di server kehidupan. Maksud ibu adalah mereka dulu udah mendapatkan berbagai kenikmatan dan kepedihan dari pengkultusan umatnya. Udah enak banget tuh main game online beribu-ribu tahun. Sekarang semua itu harus diputar balik 180 derajat. Dan sekarang janganlah mereka mengharapkan malaikat muqarrabin akan ikut menanggung beban tersebut. Malaikat muqarrabin hanyalah sebagai konsultan. Jangan dikira setelah bosen main game online dengan berbagai hack dan mod, sekarang bisa lepas tangan begitu aja, melemparkan segala tanggung jawabnya ke malaikat muqarrabin. Betul, itu maksud saya. 4. Lumah merupakan lewatan Allah untuk menurunkan keberkahan. Syariat merupakan lewatan Allah untuk menurunkan kedamaian. Ini adalah kenyataan yang sangat penting. Lumah keberkahan, syariat kedamaian. Iya. Kenyataannya saat ini adalah setelah proses bertahun-tahun dan tarik-menarik antara Nur dengan Muhammad, ternyata malaikat muqarrabin Lumah dan Syariat yang memiliki pangkat tertinggi hanya mampu benar-benar masuk, diinjeksikan ke generasi umat manusia yang lahir di tahun 1987 dan 1988. Jika diibaratkan piramida, manusia yang lahir tahun ini berada di puncaknya. Oh, ibu ngomongin roh-roh reinkarnasi yang dihidupkan lebih awal ya, meskipun belum akhir zaman ya. Mereka yang memiliki keikhlasan relatif tinggi di kehidupan sebelumnya dan kemudian direinkarnasi menjelang pengadilan rohani sebagai vanguard, sebagai pasukan pendahulu yang berada di depan untuk membangun fondasi bagi pasukan yang datang belakangan. Mereka dilahirkan berbarengan dengan fitrah-fitrah alias gamers yang baru pertama kali gabung di game online alam semesta ini ya, Bu. Betul. Ini udah kita ngomongin berulang kali ya. Udah, Bu. Tetapi detailnya belum dibahas. Oke. Jadi gini. Ketika Jibril udah setuju untuk melaksanakan pengadilan rohani, berdasarkan rekomendasi Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva, Jibril mengizinkan banyak gamers yang udah pernah hidup untuk dilahirkan kembali secara legal lebih awal. Bukan secara ilegal lewat hack atau mod seperti sebelumnya. Untuk apa? Supaya ketika pengadilan rohani benar-benar dilaksanakan, mereka bisa menjadi kaki tangan kasarnya dalam mengisi dan mengontrol server kehidupan. Dengan kata lain, sebenarnya saat ini di tahun 2024 ini ada banyak manusia yang udah berumur 60 tahun tetapi sebenarnya udah reinkarnasi secara legal. Contohnya ya saya ini. Saya juga dulu udah pernah hidup sebenarnya, tetapi saya nggak ingat memori kehidupan sebelum ini seperti apa. Oke, akhirnya dibuka juga rahasia ini ya, Bu. Iya, bukan cuma saya, kamu juga, Arli. Oh ya? Iya, semua anak-anak saya juga. Makanya saya disuruh punya anak 4 yang hidup. Masing-masing mewakili Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Roh yang dilahirkan dipilih juga berdasarkan rekomendasi mereka berempat. Tujuannya untuk menjadi eksperimen dalam pengadilan rohani. Kamu semua juga udah pernah hidup sebelumnya tahu? Begitu. Tapi saya nggak punya memori kehidupan sebelumnya, Bu. Ya, itu sih nggak penting. Dan seperti yang bisa kamu lihat dan rasakan sendiri kan, meskipun kita tanda kutip spesial, kenyataannya kita semua juga harus mengalami ujian kehidupan kan? Kita semua tetap harus dievaluasi level keimanannya dalam rentang kadrat iradat tertentu. Sama aja seperti para manusia biasa lainnya, para gamers yang baru join pertama kali. Iya, benar sih. Dan secara sekilas memang gak ada bedanya kita dengan manusia-manusia seumuran yang baru lahir pertama kali ya, Bu. Perbedaan tersebut baru akan terlihat dengan jelas kalau kita berhasil mendapatkan malaikat muqarrabin Lumah dan Syariat. Betul sekali, itu yang mau saya sampaikan di sini.
Setelah dievaluasi dari generasi ke generasi, ternyata di antara pasukan vanguard ini, pasukan pendahulu ini, secara keseluruhan mereka yang lahir tahun 1987, 1988 lah yang paling kuat derajat. Mereka lah yang akan mampu mulai mewujudkan perubahan di alam semesta ini secara nyata, yaitu ketika ibadah kepada Allah tujuannya, sementara kekuasaan, kesaktian dan kekayaan hanyalah sebagai sarana kehidupan. Oh, saya berarti juga termasuk ya Bu. Saya tahun 88 lahirnya. Ya iyalah. Jadi ketika kemarin di Abu Dhabi, ini juga informasi yang disampaikan ya. Ini juga tertulis di buku pedoman tersebut. Iya. Spesifik banget Bu. Saya kira namanya buku pedoman ya isinya lebih general. Beneran. Bukan cuma saya yang kaget. Para anggota koalisi siluman dan malaikat tanda kutip juga kaget semua. Jadi begini ceritanya, detailnya. Ketika keempat Muhammad masih terlibat, generasi yang mereka utamakan adalah generasi seumuran saya sebenarnya. Yang saat ini sekitar 60-65 tahun lah. Mereka, keempat Muhammad ini, memaksa ke Jibril supaya lumah dan syariat kalau bisa masuklah ke generasi ini. Akan tetapi lumah dan syariat tidak mau masuk ke generasi tersebut. Kenapa? Sebab akumulasi irodat mereka selama kehidupan kedua ini, meskipun mereka juga roh reinkarnasi, meskipun mereka juga bagian dari pasukan pendahulu, terlalu kotor berdasarkan perspektif lumah dan syariat. Oh. Mengapa kok keempat Muhammad ngotot akan hal ini? Mengapa mereka ngotot ingin memaksa lumah dan syariat masuk ke generasi ini? Karena lumah dan syariat bisa membuat agar manusia reinkarnasi memiliki ilmu yang udah pernah dikuasai di kehidupan sebelumnya secara legal tanpa dianggap sebagai hack ataupun mod. Akibatnya, manusia reinkarnasi yang berhasil diinjeksi lumah dan syariat akan memiliki perspektif yang sangat berbeda lah dalam melihat kehidupan dibandingkan manusia-manusia seumurannya. Mereka juga bisa memiliki kebijaksanaan yang tinggi meskipun belum punya pengalaman. Mereka juga akan bisa melihat permasalahan langsung ke hakikatnya tanpa dibingungkan dengan kerumitan bahasa syariatnya. Dan hal ini tercapai meskipun mereka secara sadar tidak punya memori kehidupan masa lalunya sama sekali. Bayangkan punya keahlian dan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, tetapi tanpa dibebani penyesalan apapun dari kehidupan sebelumnya. Bayangkan bisa memiliki keahlian dari zaman dulu, tapi tidak memicu ujian kehidupan dari Allah karena sudah mendapatkan keberkahan. Nggak seperti hack dan mod yang pasti otomatis akan memicu ujian kehidupan. Enak banget kan? Iya ya. Ibarat udah jadi veteran gamers. Meskipun main pakai akun baru, nggak punya akumulasi skill dan keahlian dari akun sebelumnya, tetap aja masih bisa diterapkan sekarang pengetahuannya. Meskipun situasi dan kondisinya berbeda, jelas bakal lebih jago lah main gamenya. Iya, dan bukan cuma itu. Mereka lah yang akan memulai agar kita semua gamers, game online alam semesta ini, bisa benar-benar tanda kutip menyembah yang maha kuasa. Sesuatu yang sudah dikabarkan lewat chat message Jibril ke Khidir, entah sejak berapa ribu tahun yang lalu. Iya ya. Makanya Ibu minta dipaparkan alurnya dari awal ya. Rupanya supaya terhubung ke belakang. Ibu ingin menunjukkan bahwa kejadian saat ini merupakan sesuatu yang udah direncanakan entah dari berapa milenia yang lalu. Betul sekali. Kabar ini saya sampaikan terutama bagi generasi-generasi yang lebih tua. Mereka yang umurnya sekarang 38 tahun ke atas. Ketahuilah bahwa pengalaman dan kepintaran apapun yang Anda miliki sekarang akan kalah jika dibandingkan dengan generasi emas ini yang sudah didukung oleh lumah dan syariat. Sebab lumah dan syariat merupakan lewatan Allah untuk mewujudkan keberkahan dan kedamaian.
Kenyataan ini merupakan bagian dari kehendak statis Allah. Tidak peduli sepintar ataupun sebanyak apapun pengalaman Anda miliki, jika tidak ada keberkahan dan kedamaian, tidak akan mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan di alam semesta ini. Dan sekali lagi, ini berlaku untuk seluruh alam semesta, bukan cuma di negara Indonesia. Kalau Anda nggak setuju dengan kenyataan ini, boleh-boleh aja melawan arus dan silakan aja berusaha berebut kekuasaan. Tetapi akibatnya ditanggung sendiri ya nanti. 5. Generasi yang lebih tua kalau ingin mendapatkan injeksi lumah dan syariat, harus mau mentransfer ilmu dan harta yang mereka miliki sekarang terlebih dahulu dengan tulus dan ikhlas ke generasi emas ini. Kemudian sisa hidup yang mereka miliki harus diisi dengan perbuatan-perbuatan pelepasan hak-hak prerogatif Allah, yaitu nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Sisa hidup mereka harus diisi dengan tindakan-tindakan yang sifatnya mengisi bidang demi membuahkan manfaat bagi pribadi, sesama, lahir dan batin, dengan niat hanya karena Allah semata, bermodalkan sadar, tabah, dan sabar. Oke. Jadi, meskipun sisa umur mereka relatif sedikit, masih ada kemungkinan mendapatkan lumah dan syariat dalam siklus kehidupan kali ini. Tetapi syaratnya mereka harus mendukung generasi emas ini dan melaksanakan ilmu kebenaran dengan tepat. Gitu ya, Bu? Betul sekali. Sejak awal Jokowi jadi presiden hampir 10 tahun yang lalu, Ifrit Khidir Adam dan Eva memang sudah menjadikan beliau sebagai lewatan agar bisa mencapai sinar kedamaian dan keberkahan yang dipegang syariat dan lumah tersebut. Kenyataan inilah yang kemudian menjadikan Jokowi memiliki pesona yang begitu kuat, sehingga di kancah internasional beliau diharapkan bisa mendamaikan dunia ini. Berkat bocoran keempat Muhammad jugalah yang kemudian dialirkan lewat malaikat tanda kutip dan siluman di belakang beliau, Jokowi berani mengambil utang begitu besar untuk membangun infrastruktur. Sebab beliau sudah diyakinkan bahwa utang-utang tersebut akan menjadi pemberian sifatnya di hadapan Allah jika sudah mendapatkan sinar keberkahan. Dengan sinar keberkahan, entah bagaimana caranya, utang-utang tersebut tidak akan membahayakan negara ini, tetapi justru akan memperkuatnya. Akan tetapi, setelah 8 tahun tarik-menarik dengan Jibril, standar tersebut masih belum juga tercapai, sebagaimana yang ditetapkan Yang Maha Kuasa. Setelah Jibril selesai menyerahkan alam semesta ini kembali ke Zat Yang Maha Esa di bulan Oktober tahun lalu. Ketika di Dubai itu ya, Bu? Iya. Setelah itulah baru kehendak statis Allah tersebut disampaikan. Generasi pasukan pendahulu yang akan mendapatkan puncak sinar keberkahan dan kedamaian bukanlah generasi Jokowi, melainkan generasi kelahiran tahun 8788 yang tahun ini berusia 36-37 tahun. Duar! Peristiwa ini mengguncang semua server kehidupan dan kematian yang ada di game online alam semesta ini. Kenyataan inilah sebenarnya yang menyebabkan Jokowi dan teman-teman yang sefrekuensi dengan beliau langsung gerak cepat untuk memastikan generasi emas ini memiliki kedudukan yang cukup tinggi di negara Indonesia. Dan kebetulan, individu yang paling memenuhi kondisi tersebut adalah Gibran Rakabuming Raka, anak pertama Presiden Jokowi. Oh, begitu. Kalau kita amati secara kasat mata, memang terlihat seolah kejadian ini merupakan hasil manipulasi Jokowi yang berusaha memaksakan kehendaknya dengan membangun sebuah dinasti politik di Republik Indonesia. Tetapi bukan itu kenyataannya. Kalaupun mau, Jokowi tidak akan mampu menolak karena hal ini sudah menjadi perintah absolut dari makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, dari koalisi besar siluman dan malaikat tanda kutip yang merespon kehendak statis Yang Maha Kuasa.
Sebelum kejadian ini, generasi Puan Maharani dan generasi Agus Harimurti Yudhoyono juga udah ditolak oleh Jibril. Sebab akumulasi irodat generasi mereka secara keseluruhan terlalu kotor. Meskipun mereka juga bagian dari pasukan terdahulu, meskipun mereka juga reinkarnator istilahnya. Rupanya ada cerita semacam itu ya di belakang layar. Terus? Kabar ini sebenarnya sebuah rahasia yang tidak ingin saya publikasikan sebelumnya. Kenapa enggak, Bu? Sebab tidak akan ada gunanya dan risikonya sangat tinggi. Ketika keempat Muhammad masih terlibat di game online alam semesta ini, meskipun posisi mereka di belakang Jibril, mereka tetap masih bisa menggunakan bidaknya untuk mengadu domba umat manusia dengan tujuan memperlambat proses update alam semesta tersebut. Hal ini sangatlah berbahaya karena berpotensi menjadikan negara kita kacau balau. Baru setelah zat yang maha kuasa memegang kendali total lah, setelah kelima Nur Muhammad benar-benar gak boleh main game online inilah, saya baru berani. Sebab saat ini hukum keadilan yang ada 3 itu, perkara karma, konsumsi, dan keikhlasan, berlaku 100%. Manusia yang iri, dengki, takabur, dan dendam akan kena karmanya sendiri dengan cepat. Dan mekanisme ini berlaku ke seluruh alam semesta, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di server kehidupan, tetapi juga di server kematian. Oke. Tetapi sekarang kenyataannya Jokowi dicecar habis-habisan, Bu, perkara ini. Sebab tindakan beliau ini sangatlah berlawanan dengan nilai-nilai yang beliau tunjukkan sebelumnya selama menjadi presiden. Ya, ini adalah bagian dari ujian kehidupan beliau juga. Proses yang menyakitkan tetapi sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Tadi kan saya udah bilang, kalau generasi yang tua ingin dapat lumah dan syariat juga dalam siklus kehidupan kali ini, mereka harus mendukung generasi emas dan melaksanakan ilmu kebenaran dengan tepat. Segala cercaan, hinaan, dan fitnah yang beliau terima sekarang merupakan kesempatan bagi beliau untuk membersihkan hati beliau dari nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji yang mengiringi perjuangan beliau selama ini. Kalau mampu menerima semua itu dengan ikhlas, justru akumulasi irodat beliau ketika dihitung total nanti pas mati akan menjadi lebih bersih. Saya yakin sang presiden juga sudah sadar akan hal ini. Makanya beliau juga gak terlalu banyak berkomentar. Yang ingin saya nasihati justru mereka yang sekarang lagi asik mencerca beliau. Oh, kenapa dengan mereka, Bu? Jokowi ibarat piring yang kotor. Ketika seorang individu manusia memilih untuk mengutarakan cercaan tanpa dasar dan fitnah kepada Jokowi, mereka sebenarnya memilih untuk menjadi spons atau deterjen bagi Presiden Jokowi. Jadi, jika Jokowi mampu dengan ikhlas menerima semua cercaan dan fitnah tersebut, ibaratnya ia mau dan mampu melepaskan kotoran-kotoran yang menempel di badannya. Nah, setelah terlepas dari piring, kamu tahu dong sekarang kotorannya kemana? Ya nempel di spons dan deterjennya, Bu. Tepat sekali. Para haters, siapapun itu yang mengutarakan cacian, hinaan, dan fitnah tanpa dasar, ketahuilah bahwa setelah ini Anda yang akan menerima kotoran tersebut. Apapun kotoran yang kemudian menempel, itu semua hasil dari tindakan Anda sendiri. Sekarang dunia itu udah berbeda. Versi alam semesta bukan lagi 1.0 ataupun 2.0, melainkan 3.0. Udah berbeda jauh bahkan jika dibandingkan dengan kondisi 5 tahun yang lalu. Kondisi dunia saat ini, kehendak dinamis Allah yang akan mewujud setelah ini akan selalu mengarahkan manusia agar mengutamakan hubungan dengan Allah daripada sesama manusia. Tidak akan ada yang menghalang-halangi kehendak dinamis tersebut. Karena Nur Muhammad udah gak bisa main game online lagi. Hukum keadilan Allah akan berlaku bagi siapapun. Oke. Ngomong-ngomong, bukankah polemik perkara anak muda ini udah dimulai? Bahkan sebelum Oktober 2023 lalu, Bu. Perkara Mahkamah Konstitusi itu. Berarti udah ada tarik-menarik sebelum kejadian di Abu Dhabi dong.
Ya, pengamatan yang bagus. Polemik itu hakikatnya adalah hasil tarik-menarik antara Nur dengan Muhammad. Keempat Muhammad mau yang tua-tua aja yang jadi pemimpin, sementara Nur mau yang muda, yaitu generasi emas tadi, untuk memulai perwujudan dunia baru. Dengan kata lain, kehendak statis Allah tersebut sekali lagi membuktikan bahwa penilaian Jibril lah yang didukung oleh Yang Maha Esa, bukan keempat Muhammad. Oh iya, betul juga. Tetapi saya masih ada satu pertanyaan yang penting lagi, Bu. Saya tahu sekarang kenapa Jokowi dan Prabowo yang 5 tahun yang lalu berseberangan, sekarang justru memiliki satu visi. Alasannya adalah karena koalisi besar siluman dan malaikat tanda kutip memang sudah kompromi sejak saat itu. Betul. Tetapi kenapa sekarang masih banyak sekali, Bu, yang menentang Gibran, yang notabene sudah didukung kedua koalisi besar tersebut? Saya asumsikan ini bukan perkara manusia yang hidup aja kan, Bu? Pasti ada pengaruh nggak kelihatannya. Betul sekali. Kenapa masih ada pertentangan? Jawabannya, karena di luar kedua koalisi besar siluman dan malaikat tanda kutip tersebut, masih banyak juga roh-roh yang masih belum puas bermain game online alam semesta ini. Oh, begitu rupanya. Mereka masih belum bisa juga menerima kenyataan bahwa dunia ini udah berubah dari 1.0 menjadi 3.0. Mereka masih belum puas mengejar kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. Makanya mereka cenderung menentang apapun itu yang diputuskan oleh koalisi besar malaikat tanda kutip dan siluman tadi. Pantes. Dan mereka kan dibiarkan aja, Bu. Ya, itu sih bukan urusan saya. Kan udah dibilang tadi bahwa para dewa-dewi, raja ratu, jenderal dan panglima masing-masing bertanggung jawab terhadap bawahan mereka. Dengan kata lain, ini urusan mereka. Silakan aja konsultasikan dengan Yasin dan Nurani dan koordinasikan dengan Lumah dan Syariat. Oh iya ya, tadi udah disebutkan. Oke, ngerti saya, Bu. Bagus. Udah panjang banget obrolan kita kali ini. Langsung tutup aja. Siap, Bu. Begitulah pemirsa episode Tanya Fitrah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.